יש לנו תוכנית לחימה סדורה ומתוכננת היטב. צה"ל כולו ערוך ונחוש להשלים את המשימה ולהסיר את האיומים מעל מדינת ישראל. אנחנו ממשיכים להחליש אותו יותר ויותר מדי יום, עד שנסיר את האיומים ונשיג את מטרות המבצע. Ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel mencapai titik didih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia dikejutkan oleh kabar eksekusi sejumlah anggota Israel Defense Forces oleh pasukan United Nations Interim Force in Lebanon yang diperkuat kontingen TN. Aksi tersebut langsung memicu reaksi keras dari pemerintah Israel yang tanpa menunggu lama melancarkan operasi militer besar-besaran ke wilayah Lebanon Selatan. Dalam hitungan jam setelah kabar eksekusi menyebar, ribuan pasukan elit Israel dilaporkan telah diterjunkan melalui jalur darat dan udara. Konvoi tank Merkava, kendaraan lapis baja, hingga helikopter tempur memenuhi langit dan jalanan menuju perbatasan. Operasi yang diberi nama Iron Retribution ini disebut-sebut sebagai bentuk balasan langsung atas apa yang mereka sebut sebagai tindakan brutal terhadap prajurit Israel. Sumber militer menyebutkan bahwa target utama operasi ini adalah basis-basis UNIFIL yang dicurigai menjadi tempat penahanan serta eksekusi anggota IDF. Namun di lapangan, situasi jauh lebih kompleks. Pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian tidak tinggal diam. Mereka segera memperkuat posisi, membangun garis pertahanan berlapis, dan bersiap menghadapi potensi serangan besar. TNI tidak pernah mundur sejengkal pun, dan itu masih konsisten. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Untuk itu, Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Di sisi lain, pihak UNIFIL melalui juru bicaranya menyatakan bahwa tindakan terhadap anggota IDF dilakukan setelah adanya insiden serius yang mengakibatkan korban di pihak pasukan perdamaian. Mereka mengklaim telah bertindak sesuai prosedur dan hukum internasional, meski tidak merinci kronologi lengkap kejadian tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait eskalasi terbaru ini. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa seluruh pasukan TNI di Lebanon telah berada dalam status siaga penuh. Evakuasi darurat juga mulai dipersiapkan untuk mengantisipasi situasi yang semakin tidak terkendali. Sementara itu, komunitas internasional menyerukan deeskalasi segera. Beberapa negara besar mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja diplomasi. Namun di tengah amarah dan tuntutan balas dendam, peluang damai tampak semakin menipis. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah potensi meluasnya konflik. Beberapa kelompok bersenjata di Lebanon mulai menunjukkan pergerakan. Mereka memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisi. Bahkan ada laporan bahwa sebagian dari mereka mulai terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Israel. Dari ketegangan yang terjadi antara pasukan Israel dan kita yang berada di sektor itu, kemudian dari Menara Pemantau melaporkan kepada Komandan Kompi, kemudian Komandan Batalion memerintahkan untuk menyiapkan dan mengerahkan Kompi Alpha dengan 2 tim quick reaction team untuk turun dan memperkuat di daerah yang berkonflik tersebut, dipimpin oleh Komandan Kompi Alpha dengan kekuatan sekitar 23 orang. Sebagai bentuk balasan, Israel dalam cerita ini mengerahkan ribuan pasukan tambahan ke wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Konvoi kendaraan militer, tank, serta dukungan udara dilaporkan memasuki zona yang selama ini dijaga ketat oleh pasukan internasional. Langkah ini disebut sebagai operasi pengamanan strategis, namun banyak pihak melihatnya sebagai eskalasi besar yang berpotensi memicu konflik terbuka. Di sisi lain, markas besar UNIFIL dalam skenario ini mengeluarkan pernyataan darurat, menyerukan penahanan diri dari semua pihak. Indonesia sebagai salah satu kontributor pasukan terbesar dalam misi tersebut digambarkan segera melakukan investigasi internal dan diplomasi intensif guna meredam situasi. Penduduk sipil di wilayah Lebanon Selatan diceritakan mulai mengungsi ke daerah yang lebih aman, khawatir konflik akan meluas. Ketegangan juga merambat ke tingkat internasional, dengan berbagai negara mendesak penyelesaian damai dan transparansi atas insiden awal. Segalanya bermula dari sebuah patroli rutin pasukan penjaga perdamaian PBB yang tergabung dalam misi UNIFIL.
Dalam cerita ini, satuan dari TNI yang bertugas menjalankan mandat pengawasan zona demilitarisasi mendapati pergerakan mencurigakan di dekat garis biru, batas tak resmi antara Lebanon dan Israel. Malam itu, komunikasi radio terganggu, sinyal tak stabil, dan koordinasi antar unit menjadi kacau. Di tengah kebingungan tersebut, terjadi kontak mendadak dengan sekelompok pasukan bersenjata yang kemudian diidentifikasi sebagai anggota militer Israel, IDF. Kedua pihak yang sama-sama berada dalam kondisi siaga tinggi salah menafsirkan gerakan satu sama lain. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi baku tembak singkat namun mematikan. Dalam narasi ini, seorang prajurit IDF dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Meski pihak UNIFIL segera mencoba mengendalikan situasi dan menghentikan kontak senjata, kabar itu sudah terlanjur menyebar cepat ke komando militer Israel. Reaksi datang dengan cepat dan tegas. Pemerintah Israel dalam cerita ini menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan nasional dan menuntut pertanggungjawaban penuh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ribuan pasukan tambahan dikerahkan ke wilayah perbatasan. Tank-tank bergerak dalam formasi, artileri ditempatkan di titik strategis, dan pesawat tempur mulai melakukan patroli intensif di udara Lebanon Selatan. Operasi militer yang diberi nama sandi Northern Shield II dalam skenario ini disebut sebagai langkah defensif, namun skala pengerahannya memicu kekhawatiran luas. Garis biru yang selama ini relatif tenang berubah menjadi zona militer aktif. Markas besar UNIFIL segera menggelar rapat darurat. Komandan misi dalam cerita ini mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan hasil dari kesalahpahaman operasional yang tragis, bukan tindakan agresi yang disengaja. Ia juga mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Indonesia, sebagai negara penyumbang pasukan, digambarkan berada dalam posisi sulit. Pemerintah langsung mengirim tim investigasi militer dan diplomatik untuk menelusuri kronologi kejadian. Dalam waktu bersamaan, jalur komunikasi dengan PBB dan Israel dibuka secara intensif untuk meredakan ketegangan. Di lapangan, situasi semakin genting. Penduduk sipil di desa-desa sekitar mulai mengungsi. Jalanan dipenuhi kendaraan yang membawa keluarga meninggalkan rumah mereka, sementara suara pesawat tempur sesekali memecah keheningan. Sekolah-sekolah ditutup dan aktivitas ekonomi lumpuh total. Kelompok-kelompok bersenjata lokal dalam skenario ini juga mulai menunjukkan reaksi. Meski tidak terlibat langsung, keberadaan mereka menambah kompleksitas situasi. Ketakutan akan konflik yang lebih luas menjadi nyata. Sementara itu, komunitas internasional bereaksi cepat. Negara-negara besar menyerukan deeskalasi, sementara Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Dalam forum tersebut, perdebatan berlangsung sengit antara tuntutan investigasi menyeluruh dan kekhawatiran akan pecahnya konflik regional. Media internasional dalam cerita ini memberitakan perkembangan situasi secara intens. Gambar konvoi militer, pengungsi, dan posisi pasukan penjaga perdamaian tersebar luas, membentuk opini global yang terbelah. Hari-hari berikutnya menjadi penentu. Dalam skenario ini, tekanan diplomatik meningkat, dan berbagai pihak mulai mencari jalan keluar untuk mencegah konflik terbuka. Negosiasi dilakukan secara tertutup, melibatkan perwakilan militer dan diplomatik dari berbagai negara. Di tengah ketegangan tersebut, satu hal menjadi jelas, betapa tipisnya garis antara perdamaian dan konflik di wilayah seperti Lebanon Selatan. Sebuah insiden kecil yang dipicu oleh kesalahan komunikasi dan ketegangan yang sudah lama terpendam dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis besar.